beberapa tokoh senior PPDI menyesalkan adanya prahara PPDI yang selalu muncul dari dalam PPDI. Pada masa kepengurusan Ubaidi Rosidi, ada pihak tertentu yang kemudian melahirkan PPDRI, di era Mujo melahirkan DPN PPDI, sekarang di era Mohtahril, ada yang mencoba melengsarkan dari posisi ketua umum dengan berbagai dalih yang dibangun. Para sesepuh berharap agar para petinggi menurunkan egonya. Sebagai pengelola pemerintahan di tingkat desa yang ada di seluruh pelosok tanah air, hendaknya mampu mengelola keragaman yang ada. Pengurus pusat PPDI melalui Sekretaris Fathur Rafiq menanggapi atas rencana Munaslup yang digembar-gemborkan saat Rakorda Jawa Tengah. Ini juga muncul dari Jawa Tengah terkait dengan tanggapan atas Undang-Undang 3 2024. Substansi beberapa hal yang mungkin perlu masih dikawal sebelum PP didok atau nanti peraturan menteri didok dan lain sebagainya. Justru pencermatan terhadap apa yang diharapkan oleh teman-teman ini juga menjadi penting. Kalau Munaslup Rapimnas ini kan masih butuh waktu. Kita pengurus pusat harus menanggapi, nanti mencari pendanaan, tempatnya di mana, undangannya berapa orang, terus kesiapan dan lain sebagainya. Selang ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pengurus pusat nanti atas rekomendasi teman-teman provinsi, itu alangkah baiknya kita juga mencoba membedah sedikit, dua dikit atau beberapa klausul pasal yang punya celah di situ untuk yang selama ini digembor-gemborkan di grup status perangkat desa kesejahteraan perangkat desa. Karena ada beberapa pasal-pasal itu yang memang perlu harus dipertegas dalam peraturan pemerintah. Seperti kemarin bincang-bincang dengan Pak Penasehat Pak Joko bahwa di pasal 26 ayat 2 huruf B dengan pasal 49 50 itu masih kurang sinkron. Di mana di pasal 26 ayat 2 huruf B Kepala Desa mengusulkan pengangkatan dan penggantian perangkat desa, tapi di pasal 49 dan 50 itu belum diganti karena masih setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati. Ini yang juga nanti harus dikawal pertegas betul, karena sampai saat ini kita belum tahu persis isi daripada PP Peraturan Pelaksana Undang-Undang 3 2024. Harapan kami ini muncul inisiasi itu dari Jawa Tengah. Saya hanya ingin melihat organisasi kita itu tidak terkesan apa istilahnya bahasanya lebih atau ada gerakan-gerakan di luar organisasi. Saya lebih sepakat ketika yang punya ide gagasan punya link ke Jakarta itu, tapi datang ke sana pakai baju PPDI. Entah itu atas nama PPDI Jateng, tidak masalah. Itu lebih baik menggunakan kostum PPDI. Di situ beritanya PPDI Jawa Tengah bergerak mengawal peraturan pemerintah. Siapapun linknya, siapapun yang mengawal tidak harus dengan pengurus pusat misalnya, atau misalnya syukur-syukur mengajak pengurus pusat. Kalau ketumnya susah ya mungkin saya atau mungkin Pak Agus, Pak Yudin atau siapa, atau Gusmo atau Pak Barok yang juga notabene pengurus pusat. Ini penting juga maksudnya kita jangan hanya terfokus salah satu statement teman-teman yaitu terkait dengan agenda Munaslup ataupun agenda apa, karena ini butuh proses. Sementara undang-undang sudah disahkan, jangan-jangan kita nanti dikagetkan ketika Undang-Undang 3 2024 di Banjarnegara ada pilkades, tanggal 25 April undang-undang disahkan. Kalau ini kita tidak jeli mengawal terkait dengan perkembangan perubahan PP, ini jangan-jangan nanti tanggal 9 atau tanggal 8 misalnya kalau didok menjadi PP peraturan pemerintah, ini juga kita akan kehilangan lagi. Karena Permendagri itu tidak akan jauh beda dengan peraturan pemerintah. Ini yang juga mungkin perlu sebelum penutupan nanti beberapa klausul pasal. Ini teman-teman kan mohon maaf, saya sering menyampaikan sebetulnya status yang diharapkan perangkat desa itu seperti apa. Karena teman-teman luar Jawa mintanya ASN, PNS atau P3K. Jawa Tengah yang bengkoknya luas-luas, saya yakin tidak mau diangkat ASN atau PNS. Itu. Yang dituntut Jawa Tengah itu kan kesejahteraan. Status kita itu sudah jelas. Kalau soal harmonisasi itu ya status kita perangkat desa.
Kalau dengan Pak Kades, dengan BPD, di sini mohon maaf ada Pak Kasih minta diserang Kades. Kalau misalnya harmonisasi antara Kades, Perangkat dan BPD tetap terjalin, saya yakin tidak akan mungkin terjadi pemberhentian seperti di luar Jawa. Contohnya di Jawa Tengah saja, jarang sekali atau 1-2 itu karena memang perangkatnya bermasalah. Gitu. Tapi kalau pemberhentian masif seperti di luar Jawa, saya yakin tidak ada. Oleh karena itu, dalam hal ini kami juga ingin ada inisiasi usulan ataupun mungkin langkah-langkah dari BPD Provinsi Jawa Tengah yang nanti bisa direkomendasikan ke pengurus pusat ataupun bisa dilakukan sendiri oleh BPD Jawa Tengah terkait dengan pengawalan peraturan pemerintah. Ini penting momen ini, jangan sampai kita malah terlewatkan. Hanya kita terfokus terbawa arus suasana grup yang munaslup, sementara substansi yang seharusnya kita perjuangkan dalam rangka mengawal perubahan Undang-Undang 3 2024 ini juga step by step. Kita bedah mungkin pasal-pasalnya hanya berimplikasi pada perangkat desa. Pasal 26, pasal 48 yang sekarang pada booming, bukannya kita menjadi statusnya jelas malah menjadi staf. Ada lagi yang di Prades Nusantara itu Persatuan Staf Desa Nusantara Indonesia. Itu kan bahasa-bahasa, mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, terlalu dini menyimpulkan sebelum aturan pelaksanaannya itu jelas. Siapa tahu nanti Pak Mendagri sudah menyiapkan, oh ini loh perangkat desa seperti ini, perangkat desa seperti ini. Sekali lagi yang disampaikan, yang saya perlu ingatkan bahwa ucapan adalah doa. Ketika kita sudah mengatakan status kita tidak jelas, ya berarti berdoalah yang baik, jangan malah keluar seperti itu, nanti kita masih ada regulasi turunan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Ini juga yang perlu disampaikan. Saya juga sampaikan Pak Ketum, kalau Pak Ketum takut munaslup misalnya gitu, ya itu bisa menjadi doanya Pak Ketum. Justru ketakutan itulah yang nanti bisa memunculkan wacana-wacana seperti itu. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan, tambahkan saja Pak G dan kawan-kawan, Pak Sekprov dan Pak Enrov, bahwa kita jangan sampai Jawa Tengah khususnya karena menjadi barometer PPD nasional. Jawa Tengah ini punya inisiasi, punya ide dan gagasan. Saya sebagai bagian dari pengurus pusat tidak akan merasa dilangkai atau apapun ketika ada teman-teman Jawa Tengah ini yang punya ide gagasan, yang punya link bisa mengawal langsung atau mengetahui perkembangan terkait peraturan pemerintah. Ini penting untuk kita lakukan agar jangan sampai momen ini kita kembali terlewatkan. Barangkali itu dari saya. Sekali lagi yang evaluasi pengurus untuk bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Yang kedua di forum Rapimnas ini juga, mohon maaf, Rakorda ini juga nanti bisa muncul rekomendasi-rekomendasi lain yang mungkin ada juga usulan mungkin Jawa Tengah mau mengusulkan pengawalan PP siapa dan siapa. Itu juga penting untuk kita semuanya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya menyampaikan kurang berkenan. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran panjenengan di sini semalam juga sempat bincang-bincang dengan Magelang bahwa hadir di Rakorda ini juga ada keinginan untuk mempertegas kepastian status perangkat desa dan kesejahteraan perangkat desa. Dan momen itu masih ada ketika peraturan pemerintah dan peraturan menteri belum disahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.